semuanya, perkenalkan saya Seni Nupitasari dari Sains Informasi Geografi 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat masa depan dan pendidikan. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama ada konsep, karakteristik, dan antisipasi masyarakat masa depan. Yang kedua, dampak masyarakat masa depan terhadap pendidikan nasional. Konsep masyarakat masa depan. Masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu musyarak yang artinya hubungan atau interaksi. Dengan kata lain, masyarakat yaitu suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas teratur. Sebelum masuk ke masyarakat masa depan, kita harus tahu makna masa lalu, masa kini, dan masa depan. Makna masa lalu yaitu waktu yang pernah dilewati. Masa kini yaitu masa yang sedang dihadapi dan dinikmati, dan masa depan disebut juga hari esok atau masa yang harus kita antisipasi untuk meraih segala kesuksesan dan harus lebih baik dari masa kini dan masa lalu. Pengertian masyarakat masa depan yaitu masyarakat yang sebagian besar warganya berorientasi pada masa yang akan datang dengan ciri lebih maju dan modern dari masa lalu dan masa kini dalam berbagai aspek yang berorientasi pada masyarakat abad 21. Selanjutnya, karakteristik dan antisipasi masyarakat masa depan akan dibahas dalam globalisasi dan abad 21, revolusi industri 4.0, masyarakat 4.0, dan masyarakat 5.0. Globalisasi dan abad 21. Pengertian globalisasi merupakan bumi sebagai satu kesatuan yang utuh, seolah-olah akan tanpa batas administrasi negara, dunia menjadi sangat transparan, serta saling ketergantungan antar bangsa di dunia semakin besar. Sedangkan abad 21 dikenal sebagai era pengetahuan yang dibutuhkan suatu gabungan dari berbagai keahlian, sehingga menimbulkan banyak sekali peluang dan tantangan. Terdapat dua karakteristik masyarakat abad 21, yaitu terbukanya mobilitas yang lebih luas antara bangsa dalam perpaduan perkembangan iptek dengan ilmu sosial dan humaniora. Kekuatan globalisasi dalam abad 21 terdapat dalam bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Karena kita berada pada abad 21, kita membutuhkan keahlian yang relevan untuk hidup di era ini. Keahlian tersebut disebut dengan century skill, yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi isu-isu di abad 21 dan masa mendatang, yang di dalamnya relevansinya dengan pendidikan yang mendorong berbagai negara di seluruh dunia melakukan perubahan pada kurikulum, pengajaran, dan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan semua anak untuk kebutuhan pendidikan yang lebih tinggi bagi kehidupan dan pekerjaan di abad ke-21. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Kita berada pada era revolusi industri 4.0 yang memberikan perubahan sangat cepat dan berdampak signifikan pada segala aspek kehidupan. Revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai era disrupsi teknologi atau revolusi digital. Adapun dikatakan sebagai era gangguan teknologi karena otomatisasi dan konektivitas pada segala bidang akan membuat pergerakan dunia industri dan persaingan kerja menjadi tidak linear. Selain itu, tadi disebutkan juga sebagai revolusi digital karena terjadinya proliferasi komputer dan otomatisasi pencatatan di semua bidang. Adapun desain prinsip industri 4.0 dikemukakan oleh Heman dan Otto. Revolusi industri memiliki 4 desain prinsip, yaitu interkoneksi, sambungan, transferasi informasi, bantuan teknologi, dan keputusan tersentralisasi. Pertama ada interkoneksi atau sambungan, yaitu adanya kolaborasi, standar, dan keamanan di mana mesin perangkat, sensor, dan manusia terhubung dan berkomunikasi satu sama lain.
Yang kedua ada transparansi informasi, yaitu mencakup transparansi pada analisis data dan penyediaan informasi, kemampuan sistem informasi dalam membangun salinan virtual dunia fisik melalui peningkatan model digital dan sensor. Yang ketiga ada bantuan teknis, meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, dan tidak aman. Yang ketiga meliputi bantuan visual dan fisik. Dan yang terakhir, keputusan terdesentralisasi, yaitu kemampuan sistem fisik maya yang mampu membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugasnya secara efektif. Selanjutnya ada masyarakat 4.0 dan masyarakat 5.0. Masyarakat 4.0 merupakan masyarakat informasi di mana mereka mengumpulkan jaringan informasi. Masyarakat 4.0 merupakan masyarakat informasi. Mereka mengumpulkan jaringan informasi adalah suatu aset. Sedangkan masyarakat 5.0 yaitu masyarakat yang dibangun dari masyarakat 4.0 yang bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat berbasis manusia atau human-centric sosial. Dampak masyarakat masa depan terhadap pendidikan nasional. Kehidupan masyarakat abad 21 pada era revolusi industri 4.0 tidak hanya mengubah tatanan ekonomi, dunia pekerjaan, dan sosial, tetapi juga mempengaruhi dan mengubah dunia pendidikan. Yang pertama ada visi pendidikan abad 21 dengan poin A, dari masyarakat lokal menuju kepada sebuah masyarakat dunia. Pertama, saling ketergantungan di dunia dan globalisasi merupakan kekuatan-kekuatan dalam kehidupan dewasa ini. Yang kedua, bahaya utama adalah sebuah jurang terbuka timbul antara sekelompok minoritas. Yang ketiga, kita harus bisa dibimbing oleh tujuan yang bercita-citakan mengendalikan dunia yang terarah dan saling pengertian lebih besar. Poin B, dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Yang pertama, kebijakan pendidikan harus cukup beraneka ragam dan dirancang. Yang kedua, sosialisasi individu-individu tidak harus bertentangan dengan perkembangan pribadi. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat dengan sendirinya memecahkan masalah yang timbul karena pemutusan apabila terjadi hubungan-hubungan sosial. Pendidikan diharapkan mampu memperkuat keinginan untuk hidup bersama yang merupakan suatu komponen dasar dari kohesi sosial dan identitas atau kepribadian nasional. Poin C, dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Yang pertama, penerimaan lebih lanjut terhadap tema suatu model baru tentang perkembangan mengandung arti lebih memberikan penghargaan pada karakteristik dan penstruktur hidup manusia daripada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebuah studi yang berorientasi pada masa depan tentang kehidupan kerja dalam masyarakat memperlihatkan adanya pengaruh-pengaruh kemampuan dan perubahan teknis terhadap kehidupan pribadian masyarakat. Yang ketiga, suatu penilaian yang lebih lengkap tentang perkembangan yang melibatkan semua aspek telah dilakukan oleh UNDP, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan pendidikan nasional era global abad 21 tercantum dalam dokumen Paradigma Nasional Abad 21 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010 bahwa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lainnya dalam dunia global melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemampuan,
pengetahuan dan berkemauan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Dengan kata sejahtera tercangkup kesejahteraan spiritual yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan dan kesejahteraan fisik yang dapat pula dikatakan sebagai hidup yang berkecukupan. Paradigma pendidikan abad 21. Paradigma pendidikan adalah suatu pandangan dan pemahaman tentang pendidikan dengan mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Dalam abad 21, paradigma pendidikan yaitu pendidikan yang demokratis, bernuansa bermain yang menyenangkan, penuh keterbukaan, menantang, dan melatih rasa tanggung jawab yang akan memberikan motivasi kepada anak didik untuk datang ke sekolah ataupun ke kampus karena ada rasa senang, bukan karena terpaksa. Dikemukakan juga oleh Ackhoff dan Gerber, pendidikan tidak bergantung pada pengajaran, melainkan pada motivasi diri, keingintahuan, dan tindak inisiatif sendiri dari pelajar. 8. Paradigma pendidikan nasional abad 21 yang dikemukakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2010. Yang pertama, menghadapi abad 21 yang penuh dengan teknologi dan sains, maka pendidikan harus berorientasi pada matematika dan sains disertai sains sosial dan kemanusiaan dengan keseimbangan yang wajar. Yang kedua, pendidikan membuat seorang peserta didik menganut sikap keilmuan dan beradaptasi terhadap teknologi serta memiliki sikap nilai-nilai leluhur dan terpuji. Yang ketiga, untuk mencapai ini, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi harus saling tersambung erat tanpa celah setiap jenjang-jenjang pendidikan menuju ke orientir ilmu. Yang keempat, setiap pembelajaran perlu ditanami jiwa kemandirian. Yang kelima, khusus di perguruan tinggi dalam menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu dan teknologi, maka perlu menghindari spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam. Yang keenam, dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebinekaan etnis, budaya, agama, dan sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Pelaksanaan pendidikan yang berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu. Yang ketujuh, untuk mendukung seluruh warga negara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Pada dasarnya, pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang kedelapan, untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, pemantauan sistem yang benar dan evaluasi perlu dilakukan dan dikembangkan dan dilaksanakan dengan secara konsisten. Pembelajaran abad 21 menurut Trilling dan Fadel, ada 4 kekuatan yang membimbing terhadap era ini, yaitu knowing world, pekerja pengetahuan, thinking tool, alat berpikir, digital lifestyle, gaya hidup digital, dan learning research, penelitian tentang belajar. Adapun rangkaian keterampilan abad 21 diantaranya learning skill and innovation skill, keterampilan belajar dan inovasi. Terdapat 3 titik fokus pada keterampilan belajar dan inovasi, yaitu keterampilan berpikir secara kritis dan memecahkan masalah, keterampilan berkomunikasi kompleks dan kolaborasi, dan keterampilan penerapan imajinasi atau kreativitas dan inovasi. Yang kedua, information media and technology skill, keterampilan informasi media dan teknologi. Keterampilan informasi media dan teknologi mencakup literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Literasi informasi yaitu kemampuan untuk mengakses informasi dengan efisien dan efektif. Literasi media yaitu pemahaman bagaimana cara terbaik dalam menggunakan sumber media belajar yang tersedia, serta menggunakan media untuk menciptakan suatu produk komunikasi efektif. Sedangkan literasi ICT yaitu kemampuan menggunakan alat ICT dengan efektif dalam meningkatkan pembelajaran untuk diri sendiri dan juga mengkomunikasikan produk yang dibuat dari kemampuan literasi media untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain.
Yang terakhir ada life and career skill, keterampilan hidup dan karir, mencakup fleksibilitas dan adaptasi, inisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Kualitas SDM abad 21 harus meliputi 1. Kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. 2. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. 3. Kemampuan menciptakan dan memperbarui. 4. Kemampuan dalam literasi informasi. 5. Kemampuan literasi media. 6. Kemampuan literasi ICT. Di Indonesia sendiri, para mahasiswa sudah memiliki beberapa kemampuan untuk menghadapi abad 21. Contohnya, mahasiswa diberikan oleh dosen untuk berpikir secara kritis dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, Indonesia akan siap sekali untuk menghadapi abad 21 dalam cara berpikir, bertindak, dan lainnya.